Shalom Permata. Sudah dapat berkat Tuhan hari ini? Pasti sudah ya. Nah, saat ini kita akan mulai ibadah permata kita. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan sukacita Tuhan kita dengan menyanyikan memasuki gerbangnya. Ku bersuka akan kasih Tuhan. Mari kita nyatakan, oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari dengan semangat lagi kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Bapa. Hingga saat ini Bapa kami berkumpul untuk memulai ibadah permata kami Bapa. Kiranya Bapa apapun yang kami lakukan di ibadah permatamu Bapa, ini tujuan kami hanya untuk memuliakan namamu saja Bapa. Kawal kami Bapa hingga awal sampai akhir ibadah permata kami ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan menyembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Mari renungkan dan resapi hari demi hari, bulan demi bulan telah
kita. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Kita ada saat ini melalui firman Tuhan mau mengingat kembali kasih dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan ku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan ku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Untuk pembicara kami, Pak Marojan Sintong Sijabat, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat berjumpa orang-orang muda. Majua-jua kita kerina. Bujur melala. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa dalam waktu yang khusus ini. Sangat senang dapat berjumpa dengan teman-temanku semua. Kita kenalan terlebih dahulu. Yang digambar adalah anak-anak saya bersama istri saya. Yang pertama,
Anak saya yang pertama sudah lulus kuliah, yang kedua hari ini sedang kuliah dan diberi kesempatan ke tempat yang jauh oleh Tuhan di Jepang. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan tersebut. Yang ketiga, dia masih kelas 2 SMP. Ya teman-temanku, aku berhadapan dengan orang-orang seusia engkau, bertarung, berjuang dalam kehidupan. Mari kita akan dalami firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, satu kesempatan mulia boleh berjumpa dengan orang-orang muda. Ada kesempatan mendalami firman-Mu sekaligus mendalami hidup kami. Menghayati firman-Mu sekaligus menghayati dan mengoreksi hidup kami. Oh Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena kehebatan seseorang, maka dia dapat mencapai sesuatu. Tapi ketika Tuhan memperkenankannya, Tuhan memberkatinya. Berdasarkan kasih setia Tuhan yang begitu besar yang kami alami, kami mau menjalani hari ini, mendalami firman-Mu, berjuang lagi dalam kehidupan kami, dalam keseharian, dalam waktu-waktu untuk percaya pada kami. Muliakan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Haleluya. Amin. Mari teman-temanku semua, kita dalami firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Pengurus memberikan kepada saya ayat 5b sampai 8. Namun kita bacakan seluruhnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Adik-adikku semua, yang berbahagia adalah mereka membaca firman Tuhan, mendalaminya, mewujudkannya dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah blessing to remember. Berkat-berkat untuk diingat. Atau berkat-berkat yang mengingatkan. Mari kita dalami bersama-sama tema ini. Dalam kondisi pandemi hari ini, begitu banyak orang mengalami kerumitan, kesulitan. Yang lebih daripada itu adalah mereka mulai menjauhkan diri dari rumah Tuhan. Menjauhkan diri dari ibadah. Menjauhkan diri dikatakan dari doa. Menjauhkan diri daripada Tuhan. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, yang harusnya kita makin dekat satu sama lain, bisa menjauh. Rupanya masa pandemi ini menjadi ujian bagi setiap kita. Rumah tangga ada yang berpecah belah karena katanya pandemi. Tiap hari ketemu suami, tiap hari ketemu istri, tiap saat dikatakan pagi ketemu istri, siang ketemu istri, malam ketemu istri. Buat saya pribadi, teman-temanku semua, ini menjadi ujian sebenarnya bagi setiap kita. Bukan mau membuktikan apakah rumah tanggamu sanggup tidak dikatakan melalui semua ini. Yang mau dibuktikan atau mau dinyatakan adalah bagaimana sebenarnya rumah tanggamu selama ini. Bagaimana engkau selama ini dalam bertuhan. Ketika semuanya biasa-biasa, bagaimana kau menjalani kehidupanmu. Itu menentukan dikatakan hari ini bagaimana kau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan dalam masa pandemi. Bagaimana rumah tanggamu kau jalani. Teman-temanku orang muda, pikirkan bersama-sama. Bagaimana kau memperlakukan hidupmu, memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Beberapa orang mulai khawatir dengan makan dan minum. Tapi tahukah engkau, teman-teman? Mari lihat bersama-sama kata-kata ini. Berikan opinimu.
Bukan pangan, sandang, dan papan masalahnya. Gaya hidup kita itu loh. Gaya hidup kita itu loh. Kenapa? Bayangkan, engkau bisa makan dengan 5.000 rupiah. Tapi kau juga bisa makan dengan 500.000 rupiah. Kau bisa minum kopi dikatakan dengan 5.000 rupiah. Tapi kau juga bisa minum kopi dengan harga 200.000 rupiah. Sama kopi. Oke, engkau berkata rasanya lain bang, suasana lain bang. Saya setuju banget. Tapi lihat bersama-sama, bukan soal kopi yang menjadi masalah, gaya hidupnya menjadi masalah. Beli baju, pikirkan. Sanggupkah kau dikatakan beli baju yang murah? Katakanlah 100.000 rupiah, diskon 75%. Sanggupkah? Teman-teman sekalian mencintai Tuhan, pikirkan bersama-sama hal tersebut. Yang pasti teman-temanku, ketika berkat menjadi fokus dan lupa pemberi berkat, celakalah. Ada uang selama ini, tapi fokusnya menjadi uang. Yang terjadi adalah lupa pemberinya dan kita terus fokus pada apa yang diberikan. Makanan, pakaian, rumah kehilangan makna asalinya. Bukankah harusnya pakaian demi menjaga tubuh? Tapi hari ini pakaianmu memberikan harga kepada tubuhmu. Bayangkan, ada orang tidak sanggup memakai pakaian dengan harga tertentu. Kalau bukan harga yang selangit, dia rasa tidak pakai baju. Bayangkan lagi teman-temanku, jika makan dan minum hanya dikatakan di tempat tertentu, itu seperti menghina diri. Kalau makan di tempat tertentu, yang lain dikatakan kau rasa dirimu sedang makan besar hari itu, dan kau menjadi seperti orang besar. Teman, lihat bersama-sama. Bukan makanan minumnya dan sandang pangannya yang paling utama, yang menjadi sesuatu persoalan bagi kita. Yang menjadi persoalan adalah gaya hidupnya, gaya hidup kita. Kita lupa dikatakan makna asalinya, masalah kita makin membesar. Jika pakaianmu menentukan harga dirimu, jika mobilmu menggantikan harga dirimu, jika kacamatamu menggantikan harga dirimu, celakalah kemudian apa yang terjadi. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan. Ketika hal-hal utama terpinggirkan, sekunder dinaikkan, hancurlah. Bayangkan, beberapa orang merasa rumah tangganya harus berakhir karena harapannya untuk mendapatkan materi dari rumah tangga itu tidak lagi terjadi. Sebelum menikah dia memikirkan materi. Sebelum menikah dia memikirkan jalan-jalan ke luar negeri. Ke berbagai-bagai tempat wisata dengan keuangan yang cukup. Hari ini ketika rumah tangga itu mengalami goncang secara ekonomi, hancur. Bayangkan teman-temanku. Kau berkata mungkin itu hanya cerita pendeta untuk menakut-nakuti jemaat. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Betapa banyaknya rumah tangga yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pergi dikatakan menghancurkan dirinya demi harapan yang tidak terwujud. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita pasti tahu gaji 1 juta dan 1 miliar makan ternyata sesuap-sesuap. Belum pernah ternyata makan itu sepiring-sepiring. Kalau 1 juta ya sesendok-sesendok. Kalau 1 miliar mungkin sepiring-sepiring cara makannya. Itu hanya kalimat-kalimat kan? Bukan menjadi satu kenyataan sehari-hari, bukan? Teman-teman sekalian mencintai Tuhan. Mari. Mungkinkah terjadi syukurmu terucap tulus dan takjim ketika bajumu hanya 100k diskon 75%? Kau berkata mungkin, nggak mungkin bang ada rumah baju semurah itu. Oh ya, mari kita cari. Pasti ada. Kau lihat di online saja kau akan menemukan baju begitu murah. Dari harga yang puluhan ribu sampai yang puluhan juta ada di situ. Tapi lihat bersama-sama teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkinkah takjim dan syukur disampaikan kepada Allah ketika gajimu 1 juta, ketika bajumu hanya berharga puluhan ribu? Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan.
Yang pasti memang kita terhanyut oleh media, dipenuhi dengan berita bohong yang direncanakan. Bahwa kalau Anda menggunakan pakaian tertentu, itu membuat Anda seperti naik sedikit dari lantai. Kalau Anda menggunakan dikatakan mobil tertentu, itu menentukan dikatakan harga diri Anda. Terbalik. Buat saya terbalik. Harusnya aku memberikan harga kepada apa yang kukenakan. Bukan yang kukenakan memberikan harga kepadaku. Aku tahu pakaian mahal itu, berkualitas itu, nyaman kita gunakan. Tapi bukan segala-galanya, bukan. Kalau itu telah menentukan diriku, bukan aku menentukan pada benda tersebut, celaka sudah merojahan. Teman-temanku, akhirnya terjadi adalah besar pasak daripada tiang, luar kinclong, dalamnya kebusukan. Itu disajikan media kepada kita. Kebohongan yang direncanakan atau kebohongan yang disengaja. Sampai beberapa orang tidak mau, dikatakan temanku, berjalan di tempat tertentu karena akan ketahuan siapa dirinya. Sampai saya pernah menyaksikan istriku menyampaikan gambar kepadaku, demi merasa sudah keluar dari toko dengan merek tertentu, dia hanya beli dikatakan tas kreseknya doang, pembungkusnya doang. Isinya nggak ada. Hanya mau mengatakan bahwa dia telah membeli begitu banyak barang dari toko mewah tersebut. Wow! Teman-teman bisa mencintai Tuhan. Kalau itu posisi dirimu, hati-hati. Kecelakaan besar sedang menantikan kita. Bukan hanya pandemi ini akan merusakkan dirimu, masa depan pun tidak ada lagi dikatakan bagi dirimu kalau begitu cara pikir kita. Ingatkan dirimu, penjara dipenuhi orang yang hanya ingat uang dan lupa memberinya. Begitu banyak orang yang lapar dan menderita disebabkan cinta akan uang, bukan? Koruptor di penjara, tapi dalam pihak lain yang dia korupsi dikatakan telah memelaratkan dikatakan negeri, memelaratkan dikatakan orang sekarang. Bahkan ada konglomerat bergandengan erat-erat dengan birokrat menghancurkan orang melarat, orang sekarang. Kau pernah mendengar kata-kata itu? Itu kerap terjadi, dan lihat bersama-sama, Indonesia tidak akan makin maju dengan pesat kalau kita berlaku seperti itu. Iman sejati dalam masa pandemi ini harusnya kita ambil bersama-sama sebagai dasar hidup kita. Iman sejati berkata bukan memaksa Tuhan untuk merubah realitas, melainkan dalam realitas gelap memiliki keberanian dan keteguhan iman di dalam Tuhan. Saya tidak setuju kalau kau berdoa, Tuhan mudahkanlah jalan kami. Saya tidak setuju kalau orang berdoa, Tuhan lancarkanlah semuanya. Oh, di mana bagian Alkitab yang berkata seperti itu? Yang saya tahu adalah raksasa-raksasa iman, orang-orang beriman selalu meminta kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka segera akan berhadapan dengan tantangan-tantangan besar. Artinya teman-temanku, ketika kau minta kekuatan dari Tuhan, kau siap melawan singa. Singa kehidupan. Kau siap dikatakan melawan segala sesuatu yang akan menerkam hidupmu. Kenapa? Kau minta kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak, berarti kau berbohong dalam doamu. Kau minta kekuatan, tapi kau tidak mau melawan dikatakan arus. Kau minta kekuatan, tapi kau hanya mau dengan nyaman. Kau pembohong dalam hal itu, teman-temanku. Hari ini, kita tantangan kehidupan begitu berat. Mari kita memohon kepada Tuhan kekuatan, keteguhan iman. Mari kita bersama-sama gambar yang indah ini. Ini gambar dengan tema atau judul diberikan oleh pelukisnya, Peace in the middle of storm. Damai, salom di tengah-tengah badai, di tengah-tengah puting beliung, di tengah-tengah segala sesuatu yang berkecamuk. Lihat bersama-sama gambar ini. Kita lihat lebih detail. Ada storm, ada petir, ada angin puting beliung, kemudian air terjun begitu hebat. Dan pencipta lukisan ini memberikan judul Peace in the middle of storm. Kok bisa? Kita lihat zoom sedikit. Lihat bersama-sama teman-temanku.
Di gambar ini kelihatan lebih jelas. Kalau kau bisa lihat di tengah-tengah gambar itu, di bawah air terjun ada burung. Ada burung di situ. Kemudian teman-temanku, saya lingkarin untuk kita. Ini burungnya. Burung itu sedang bertelur. Burung itu sedang mengerami telurnya. Jangan lupa teman-temanku bahwa burung di situ sedang mewakili setiap kita yang percaya. Oh, peace in the middle of storm. Apa yang dimaksud? Maksudnya teman-temanku adalah bagaimana orang percaya itu dapat percaya kepada Allah. Ketika Allah hadir, dia mengalami peace, mengalami shalom. Perhatikan gambar yang lain. Yang ini. Secara sengaja pembuat lukisan ini mengatakan salib. Salib yang mengawali peace. Kemudian ada kuburan dengan kosong. Apa mau dikatakan di situ? Salib Tuhan mendamaikan manusia dengan Allah. Kemudian dia bukan hanya yang disalibkan, dia yang mati, tapi dia mengalahkan maut. Apa arti teman-temanku? Ketika maut dikalahkan, itu peace in the middle of storm. Apa artinya? Yang paling menakutkan, yang paling tidak terselesaikan adalah kematian, maut. Tapi Tuhan telah mengalahkannya. Dan pelukis ini mau mengatakan, di tengah situasi yang paling rumit, engkau mengerti the meaning of shalom. Makna shalom. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, shalom bukan karena nggak ada masalah. Shalom bukan karena tidak ada situasi kondisi yang rumit. Shalom justru dalam situasi apapun Allah hadir di situ dan berkata, aku di sini. Aku di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Berkata sama-sama dengan saya, haleluya. Amin. Amin. Teman-teman sekalian mencintai Tuhan, imannya memahami Tuhan yang berkarya masa lalu, hari ini dan nanti, pengharapan tidak pupus oleh situasi kondisi yang paling rumit. Kenapa? Allahmu, Allahku hadir dan dia mengatasi ruang, mengatasi waktu. Jika maut telah dikalahkan, maka Tuhan yang sama yang mengalahkan maut itu adalah Tuhan yang menyertaiku, memimpinku mengalahkan badai kehidupan. Alangkah indahnya teman-temanku, tidak hanya mengenal kesulitan dan penderitaan kita, tetapi juga mengenal siapakah Tuhan kita, seperti orang beriman masa lalu. Oh, mengenal Tuhan seperti orang beriman pada masa lalu. Tuhan Yesus di Taman Getsemani pernah mengatakan kalimat besar. Abba, Bapa, kalau cawan ini lalu, biarlah lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bapa di situ dan kata Abba, itu ucapan seorang anak kecil kepada bapaknya. Ya Tuhan Yesus seperti mau mengajari kita bersama-sama dalam kerumitan yang tidak mungkin engkau singkirkan. Engkau boleh berkata Abba, Papa, Papa, kau tahu kekuatanku. Kalau kau bisa lalukan, kau pasti bisa lalukan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Teman-temanku, alangkah indahnya bukan hanya mengenal penderitaan, bukan hanya melihat penderitaan, bukan hanya tergulung oleh penderitaan, tapi kau sanggup melihatnya bahwa Tuhan hadir dan itu shalom. Tuhan hadir, engkau mengalami kekuatan besar di situ. Nats kita mengatakan Tuhan tidak membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Oh, Dia yang berjanji itu berkata dengan tegas, diulangi 2 kali. Aku tidak akan membiarkan engkau. Yang kedua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa artinya? Dua-duanya memiliki makna yang kurang lebih sama. Yang mau ditekankan adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan yang hadir.
adalah Tuhan yang terus-menerus mau tahu hatimu, peduli padamu. Yang kedua, nats kita mengatakan, teruslah ingat tokoh-tokoh iman. Teruslah ingat pemimpin-pemimpinmu. Pasal 11 mengatakan tokoh-tokoh iman. Dalam pasal 13 mengatakan mengenai pemimpin-pemimpin kita. Siapa yang dimaksud? Mungkin pendetamu. Siapa yang dimaksud? Mungkin pemimpin-pemimpin mula-mula dari GBKP. Yang setia mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga GBKP hari ini menjadi satu gereja besar di Indonesia, di berbagai-bagai provinsi. Kenapa? Ada pemimpin yang setia, yang hidup dengan kokoh dalam iman. Bukan kata tidak mengalami masalah. Justru dalam masalah mereka terus bisa mengangkat iman mereka kepada Allah. Dalam problema, mereka sanggup melihat Tuhan lebih besar dari problema mereka. Dan mereka berjalan dalam iman, berjalan dalam kesetiaan. Dan GBKP terus berkembang, terus diberkati Tuhan sampai detik ini. Haleluya. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, lihat gambar ini. Ini salah satu gambar yang saya sangat sukai. Saya membuatnya sebagai salah satu penggambar mengenai sejarah menurut Paulus. Menurut Paulus, Allahmu siapakah? Dia ada sebelum segala yang dicipta ada. Dia ada sebelum waktu. Waktu terus berjalan. Di mana Allah? Allah juga hadir di situ. Bahkan 2000 tahun yang lalu kita tahu bersama-sama, Allah hadir dalam sejarah manusia, dikungkung oleh waktu, dikungkung oleh ruang. Dia menjadi manusia karena apa? Demi cintanya bagi engkau dan saya, bagi dunia ini. Kemudian dia mati. Kemudian dikuburkan. Kemudian dia bangkit. Dia naik ke sorga dengan satu janji dia akan datang kembali. Dan sebelumnya dia berangkat ke sorga. Dia mengatakan kalimat besar, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh haleluya. Apa yang dimaksud teman-temanku? Lihat gambar yang kedua. Ini yang dimaksud. Oh, Tuhan itu Tuhan yang meliputi seluruh sejarah. Allah itu Allah yang maha hadir. Dalam kerumitanmu, Allah hadir. Dalam kesenanganmu, Allah hadir. Pertanyaan sekarang adalah, teman-temanku, dapatkah kau menyaksikan dan mengingat jejak-jejak Tuhan masa lampau yang membimbingmu pada waktu kanak-kanak, yang membimbingmu ketika kau di SD, yang menyertaimu ketika kau di SMP, ketika kau di SMA, dia menopangmu. Masa-masa mudamu hari ini, kau ditopang dan ditolong sedemikian rupa oleh Tuhan. Ingatkan kau? Dalam bagian itulah kita mengerti kalimat-kalimat. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oh, dia Allah yang menyertaimu waktu dalam kandungan. Adalah Allah yang menyertaimu dalam masa SMP. Dia yang menyertaimu mana masa SMA. Dia adalah Allah yang menyertaimu detik ini. Sanggupkah kau berkata kalimat yang sama? Tuhan, dalam kerumitan hidupku, aku tahu Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memelihara anak-anak-Mu. Maka hari ini Tuhan, tidak akan pernah pupus imanku. Karena aku tahu berkat-berkat-Mu pada masa lampau adalah pengingat bagiku untuk terus percaya Engkau sekarang dan selamanya menyertai dan menopang aku. Mari teman-temanku sekalian mencintai Tuhan. Mari bersaat teduh sejenak. Pikirkan perbuatan Tuhan. Lagu ini akan mengiringi kita dalam saat teduh beberapa saat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Engkau yang mengerti kegundahan, Engkau yang mengerti kesusahan, Engkau yang mengerti teriakan anak-anak-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, mungkin 2-3 orang sahabat-sahabat Tuhan yang hadir, bersama-sama beribadah, menjerit mengenai kebutuhannya. Allah yang hidup, katakan Kau hadir bagi mereka sekarang. Katakan Kau peduli dengan kegundahan mereka. Yakinkan mereka Tuhan, betul ada kerumitan, betul ada kesulitan. Tapi sungguh juga kami belajar banyak hal dalam problema ini. Kami tetap dalam penjagaan Tuhan. Bahkan Tuhan mengajari kami hal-hal yang lebih lagi. Seperti saat ini, kami boleh berjumpa walau melalui YouTube. Beberapa bagian kami lakukan melalui Zoom meeting. Kami dapat menggunakan teknologi lebih efektif. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dahulu teknologi menjauhkan kami, sekarang teknologi diajari. Seakan-akan Tuhan mendiktekan kepada kami bagaimana menggunakan teknologi dalam keadaan ini, termasuk dalam bisnis. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, selalu baik. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami, menyerahkan permata, Engkau yang memberkati, memimpin. Kami juga menyerahkan Tuhan GBKP secara keseluruhan. Berkati sinode, berkati gembala wilayah, berkati majelis jemaat, kuatkan terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih kami boleh berseru kepadamu, dan kami didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami terus mengingat Engkau ya Yesus, sama kasih-Mu dahulu dengan sekarang dan sama dengan nanti. Jika Tuhan telah memberikan nyawa Tuhan demi penebusan, apatah lagi yang Tuhan tidak akan berikan. Terima kasih Bapa. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Pasu-Pasu Bas Tuhan Nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tetap wari. Bas pasa-pasa geluh kami, kamekam tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari. Sirena baskan Tuhan nari, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anadu, laboka penenda metunggu, persembahan singko pepulu, ajari dupe kami gelami, tetap ngasuh bereman Tuhan. Untuk teman kami, pendoa sesaat, kami persilahkan. Teman-teman, saat ini kita masuk ke doa syafaat. Teman-teman diajak untuk mengambil sikap berdoa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh melakukan ibadah permata ya Bapa, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah ditabur boleh tumbuh di dalam hati kami dan berbuah lewat kehidupan kami sehari-hari dan berdampak bagi orang lain ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur ini adalah ibadah permata yang terakhir di tahun ini. Kiranya Bapa, selama 1 tahun berlalu, meski banyak suka dan duka telah kami lewati, dapat menjadikan pelajaran dalam hidup kami di tahun berikutnya ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani di ibadah kali ini Bapa. Ada WL, singer, pemusik, tim editor, recording, semuanya yang turut ambil bagian Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, mereka tetap melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan izinkan melayani. Bapa yang baik, kami juga bersyukur ya Bapa untuk pembicara yang Tuhan sediakan, yaitu Bapak Marojahan Sintong Sijabat ya Bapa, yang telah memberitakan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati pelayanannya ya Bapa, pelayanan di gereja Tuhan, dan apapun pekerjaan dari Pak Marojahan Sijabat ini ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati, begitu juga dengan keluarganya ya Bapa. Tuhan yang tambah-tambahkan kesehatan, rezeki, dan anak-anak di tengah keluarga. Tuhan yang kiranya tambah-tambahkan prestasi ya Bapa, sehingga keluarga ini juga menjadi teladan bagi yang lainnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk GBKP Depok Lenteng Agung Tuhan, di mana ya Bapa mungkin setiap kategorial, baik Mambre, Moria, Permata, juga Saitun, KKR ya Bapa, yang mungkin di akhir tahun ini semua mempersiapkan evaluasi dari setiap kegiatan yang mereka adakan selama 1 tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberkati agar setiap evaluasi ini boleh menjadi pelajaran di tahun berikutnya. Juga ya Bapa, di mana persiapan Natal Tuhan, Permata menjadi panitia ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati segala persiapan dari setiap divisi, baik acara, keuangan, tim dokumentasi, logistik, dan yang lainnya ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati, meskipun Natal di tahun ini kami lakukan secara virtual Bapa, tapi biarlah kami tetap merasakan esensi Natal sebagaimana Natal-Natal sebelumnya ya Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, dan kiranya kami terus meladani kasih-Mu lewat Natal kali ini ya Bapa. Bapa yang baik, berdoa juga untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati agar gereja kami segera selesai dibangun ya Bapa, dan jika tahun depan kembali boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Permata yang saat ini mungkin sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang memberikan yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Juga bagi Permata yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan yang memudahkan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapa, sehingga ketika mereka mulai bekerja, mereka nyaman, mereka juga menjadi contoh di tempat mereka bekerja. Bagi teman-teman Permata yang mungkin saat ini sedang studi, baik yang kuliah ataupun sekolah Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, meski secara virtual Bapa, kiranya mereka tetap semangat, tetap sukacita, dan mengerjakan tugas-tugas mereka, dan dapat dikumpulkan tepat waktunya ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua pembicara ya Bapa, baik seluruh pendeta di Indonesia ini Tuhan, begitu juga dengan pendidik-pendidik, baik dosen ataupun guru ya Bapa. Kiranya ya Bapa, dalam setiap mereka menyampaikan baik firman-Mu ataupun materi di dalam studi Tuhan,
mereka boleh dengan sukacita, dengan benar di dalam menyampaikannya, sehingga setiap orang yang mendengarkannya juga boleh ditambahkan ilmu tentang apa yang dia sampaikan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana ya Bapa sampai saat ini Tuhan, kami masih menantikan pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan ajari kami untuk terus sabar dan taat di dalam menjalani setiap peraturan yang boleh berlaku di negara kami Tuhan, sehingga di dalam hal kecil pun kami boleh berpartisipasi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Berkati juga kiranya pemimpin kami, Pak Presiden, juga sampai pemimpin jajaran terendah Tuhan, kiranya mereka juga boleh berhikmat di dalam memimpin negara kami. Mereka tidak mengambil keuntungan pribadi di dalam jabatan mereka. Juga ya Bapa, berkati tim medis yang mungkin menjadi garda terdepan Tuhan di dalam pemutusan rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang tambahkan kesehatan, Tuhan yang melindungi mereka saat mereka bekerja, juga bagi keluarga mereka yang rela mereka tinggalkan demi pekerjaan, Tuhan yang kiranya lindungi, Tuhan yang berikan kesehatan, juga dengan aparat keamanan Tuhan, biarlah mereka juga tetap semangat Tuhan, tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan baik ya Bapa. Bapa yang baik, mungkin banyak sekali problema yang terjadi di Indonesia Tuhan, baik prahara UU Cipta Kerja Tuhan, intoleransi, keamanan Tuhan, ekonomi, bahkan sampai resesi Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan ekonomi kami sehingga kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami sangat merindukan pemulihan itu ya Bapa. Kiranya Bapa, Tuhan yang turut campur di dalam setiap permasalahan yang bangsa kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan, yang masih belum merasakan berkat seperti yang kami rasakan, yang mungkin tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan di dalam kebutuhan sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka, seperti Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja ya Bapa, di dalam persiapan Natal, di dalam kegiatan-kegiatan tahun depan Tuhan, setiap kategorial, dimanapun, apapun metode yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang berkati, dan apapun kondisi saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu tetap dimuliakan dan diberitakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun juga atas setiap dosa dan pelanggaran kami di dalam selama ibadah permata ini Tuhan, baik dari pikiran, perbuatan, bahkan perkataan kami mohon ampun. Biarlah kiranya pengampunan daripada Tuhan kembali melayak dan sucikan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing berharap untuk mewujudkan hidup yang berpadangan dengan Tuhan, dengan yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terpuji Tuhan, ibadah permata kita di penghujung tahun ini sudah dapat kita laksanakan hingga selesai. Dan semoga dengan ibadah permata kita ini, kita dapat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat pujian, Tuhan di batas sinemani.
Tuhan dibatasi nemani, sejumpakah kita pagi, Dia tetap singkawali. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita. Kita angkat pujian sekali lagi. Tuhan dibatasi nemani, kabangna cirangga Bandung, perdana pangan pelindung. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita, sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita. Thank